Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang penyimpanan bahan kimia. Bahan kimia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahan proanalis adalah bahan yang memiliki tingkat kemurnian hampir 100%. Biasanya bahan ini digunakan untuk proses analisa, baik analisa bahan baku maupun analisa produk. Yang kedua, bahan teknis. Bahan ini memiliki tingkat kemurnian di bawah 70%. Artinya, bahan ini masih memiliki banyak pengotor. Dan jenis bahan teknis ini biasanya digunakan untuk proses produksi. Untuk proses produksi di industri kimia. Yang ketiga, bahan food grade artinya bahan yang memang aman dikonsumsi oleh manusia. Biasanya bahan-bahan ini adalah bahan yang digunakan untuk produksi bahan makanan atau minuman. Dalam penyimpanan bahan kimia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengaruh panas dan api. Sebaiknya bahan kimia diletakkan di area atau tempat yang jauh dari panas dan api. Karena ada beberapa bahan kimia yang mudah meledak atau mudah terbakar karena suhu yang sangat tinggi. Pengaruh kelembapan ini juga berpengaruh kepada wujud bahan kimia. Ya, jadi ada beberapa bahan kimia yang apabila suhunya terlalu rendah, dia akan berubah wujud. Misalnya tadinya padat menjadi cair. Interaksi dengan wadah. Penempatan bahan kimia juga harus diperhatikan. Jadi ada beberapa bahan kimia yang ditempatkan di plastik atau di gelas. Berarti kalian harus melihat tempat bahan kimia ada di mana. Interaksi antar bahan. Penyimpanan bahan kimia juga harus ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan kondisi bahan kimia. Karena nantinya bahan kimia akan berinteraksi, dikhawatirkan akan berinteraksi antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Untuk penempatan bahan kimia tadi, kita bisa melihat pada MSDS bahan atau Material Safety Data Sheet, seperti yang sudah kalian pelajari di semester 1. Ya, sesuai dengan keputusan menteri dan lain sebagainya, bisa kalian lihat. Oke. Nah, MSDS ini merupakan informasi yang penting tentang sifat-sifat bahan kimia. Misalnya mudah terbakar, beracun, korosif, mudah meledak, bersifat reaktif, bahan sensitif, dan lain-lain. MSDS juga merupakan sumber informasi cara penanganan jika terjadi kecelakaan, seperti tumpah, keracunan, dan alat pelindung diri yang digunakan untuk apabila kita berhubungan dengan bahan ini. Format MSDS ada 8 section, silakan urutannya. Ada identitas bahan, identitas bahaya, komposisi bahan, tindakan P3K, penanggulangan kebakaran, tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan, penanganan bahan, pengendalian kumparan, pemaparan alat pelindung, sifat fisika dan kimia, stabilitas bahan, informasi toksikologi, informasi ekologi, pembuangan limbah, informasi undang-undang, dan informasi lain yang diperlukan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan bahan habis pakai adalah sebagai berikut. Penentuan tempat penyimpanan harus memperhatikan sifat seperti penyusunnya ya, tempatnya itu bisa kayu, besi, logam, plastik, kain, karet, tanah liat, dan lain sebagainya. Tempat penyimpanan harus bebas dari kerusakan, jadi ini tempat penyimpanan bahan ya. Cara penyimpanan harus memperhatikan ciri khas, jadi misalnya peralatan disimpan di tempat sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang ada di MSDS. Penyimpanan bahan habis pakai disesuaikan dengan sifat kimia bahan tersebut. Bahan-bahan berbahaya, mudah terbakar, meledak, dan beracun harus diberi label peringatan yang tidak mudah lepas. Jadi label bahan kimia itu harus diberikan pada setiap bahan. Penyimpanan zat kimia yang perlu diperhatikan adalah penyimpanan bahan kimia diatur berdasarkan tingkat bahaya dan ditata sesuai alfabetis ya. Jadi penyimpanan bahan kimia setelah kita simpan atau kita kelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompok
resiko bahaya bahan kimia seperti flammable, toksik, environment, dan lain sebagainya, itu kita susun berdasarkan alfabetis. Ya, zat kimia disimpan jauh dari sumber panas dan tidak terkena sinar matahari langsung. Berarti suhunya harus suhu yang stabil atau suhu kamar. Terdapat label botol yang diberi catatan tentang tanggal zat di dalam botol tersebut, diterima tanggal berapa, dan bahan kimia tersebut kadaluarsa tanggal berapa. Dan biasanya ini adalah bahan-bahan teknis ya. Kalau untuk bahan proanalis, biasanya apabila kita sudah membeli bahan tersebut, di situ sudah tercantum beberapa label botol, dalam botolnya beberapa label yang memang dibutuhkan, seperti dibuatnya tanggal berapa dan tanggal kadaluarsanya. Ya, terus menggunakan lembar data keamanan bahan ya di MSDS. Jangan menyimpan bahan wadah bahan kimia terbuat dari gelas di lantai ya, tidak boleh di lantai, jadi harus di lemari. Botol berisi bahan kimia harus diambil dan diangkat dengan cara memegang badan botol, bukan bagian lehernya. Di badan botol yang dipegang, tidak leher. Jangan menyimpan bahan kimia di tempat yang terlalu tinggi. Jangan menyimpan bahan kimia secara berlebihan di laboratorium. Botol yang berisi asam kuat, basa kuat, terutama asam perklorat yang ditempatkan berdekatan, karena ini nanti bisa bereaksi antara yang satu dengan yang lain. Terus bahan kimia memang tidak boleh ditaruh di laboratorium secara berlebihan. Kita harus memiliki gudang bahan kimia yang aman. Bahan kimia ini di sini pengelompokannya: bahan kimia mudah terbakar, pelarut yang tidak mudah terbakar, bahan kimia asam, dan bahan kimia kaustik. Kaustik ini basa. Ya. Nah, di sini cara penyimpanan dan tingkatnya. Yang pertama adalah bahan kimia radioaktif. Nah, biasanya kalau di sekolah ini tidak ada, kita tidak memiliki bahan radioaktif karena bahan ini sangat berbahaya. Biasanya bahan ini adanya di rumah sakit atau di perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan bahan-bahan radioaktif. Ya. Bahan kimia reaktif itu kelompok paling tinggi, korosif, flammable dan combustible, bahan oksidator, beracun, sensitif terhadap cahaya, dan bahan gas terkompresi. Di sini kalian bisa lihat bahan-bahan ini, yang silang ini berarti bahan ini tidak boleh dijadikan satu dalam penyimpanan. Ya, jadi tidak boleh disimpan dalam satu lemari dalam penyimpanan. Nah, kalau yang ini asam anorganik dengan asam oksidator boleh. Ya, kalau ini asam organik dengan asam anorganik tidak boleh dijadikan satu. Oke, mungkin itu materi yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.